Pasangan terlilit hutang saat PKC menaikkan jaminan sosial, pakar sarankan tindakan cepat. Pada tanggal 9 Januari, sebuah video di platform media sosial domestik China menarik perhatian luas. Ini menggambarkan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang mendalam dari sepasang suami istri, sebuah sentimen yang diterima oleh banyak orang. Video tersebut, yang diposting di Douyin, menampilkan seorang pria yang menggambarkan bagaimana 3 tahun tanpa bisnis menyebabkan mereka terpaksa menutup usaha dan terlilit hutang besar hingga bangkrut. Mereka terus-menerus dihantui oleh bank dan pemberi pinjaman online untuk pembayaran utang, dan kredibilitas mereka benar-benar terkikis, dan mereka tidak melihat ada titik terang di ujung terowongan. Dalam keputusasaan, mereka membuat keputusan yang menyayat hati untuk meninggalkan anak mereka dan bunuh diri, meninggalkan instruksi kepada orang tua mereka untuk menjual rumah keluarga dan kembali ke kehidupan pedesaan bersama anak tersebut. Menurut data resmi, pada tahun 2022, sekitar 800 juta orang di seluruh negeri terlilit utang. Angka ini mencakup 400 juta orang yang terbebani dengan pinjaman perumahan. Rata-rata utang per orang melebihi 140 ribu yuan, sekitar 19.721 dolar AS, dengan total utang nasional melampaui 200 triliun yuan, sekitar 28,2 triliun dolar AS. Sebelumnya pada tanggal 8 Januari NetEase News merilis sebuah film dokumenter yang menyoroti kehidupan pekerja migran di Hefei. Para pekerja ini, yang berada di antara tingkat sosial terbawah, memulai hari mereka pada pukul 4 pagi menunggu peluang kerja, pemandangan yang sangat menyedihkan. Video tersebut dengan cepat disensor, yang menunjukkan sensitivitas kontennya. Situasi ini mencerminkan dampak yang lebih luas dari krisis real estate dan utang terhadap perekonomian China yang sudah terpuruk. Tidak hanya masyarakat biasa yang menghadapi kesulitan besar, namun pemerintah sendiri juga mengalami kesulitan keuangan. Sebagai tanggapan, PKC mulai meningkatkan kontribusi jaminan sosial. Biro Pajak Kota Jiaxing di Provinsi Zhejiang baru-baru ini mengumumkan bahwa tarif jaminan sosial akan dinaikkan mulai Januari tahun 2024. Selain itu, mereka mengamanatkan bahwa perbedaan pembayaran jaminan sosial untuk seluruh tahun 2023 harus dibayarkan secara retroaktif berdasarkan tarif baru yang lebih tinggi. Seorang komentator keuangan yang terkenal dengan wawasan analitisnya pada platform media mandiri mengamati bahwa sejak pembukaan pasar saham China pada tanggal 8 tahun ini, telah terjadi penurunan yang konsisten. Indeks komposit Shanghai turun lebih dari 1%, gagal bertahan di atas ambang batas 2,900 poin. Dengan hampir 4.900 saham melemah, komentator memandang hal ini sama saja dengan jatuhnya pasar saham. Pasar saham seringkali dianggap sebagai indikator ekonomi dan penurunan drastisnya menandakan pelarian modal dari China. Komentator ini memperkirakan akan terus terjadi penurunan pada pasar saham China dan nilai tukar mata uang. Masyarakat China sebagaimana mereka gambarkan saat ini berada dalam kondisi kesulitan kolektif. Mereka menyarankan warga China untuk menarik uang tunai secara fisik dan merelokasi aset mereka ke luar negeri sebagai respons terhadap jatuhnya aset. Hal ini berarti tidak menyimpan yuan China dan bank domestik, dan jika dikonversi ke mata uang asing, menyimpannya di luar negeri. Basis data keuangan telah mengeluarkan panduan serupa, mereka yang tidak dapat berimigrasi harus melikuidasi semua aset, termasuk asuransi kesehatan dan sosial, dan menjaga saldo bank minimal untuk transaksi sehari-hari saja, sebaiknya hanya di bank-bank besar seperti ICBC, ABC, CCB, Bank of China, dan Bank of Communication. Basis data ini juga mencantumkan lusinan bank dan lembaga keuangan yang banyak berinvestasi pada obligasi investasi kota, dan merekomendasikan penarikan segera simpanan dari lembaga-lembaga tersebut. Lou Men, tokoh media mandiri yang terkenal pesimisme terhadap perekonomian China, menulis bahwa meskipun kemerosotan ekonomi secara umum dapat dialami secara kolektif, penambahan dua faktor ini dapat menyebabkan kekacauan sosial. Yang pertama adalah distribusi kekayaan yang sangat tidak merata, di mana kelompok minoritas menguasai sebagian besar kekayaan bersih. Yang kedua adalah stratifikasi masyarakat yang kaku dan tidak adanya peluang mobilitas ke atas. Ia berpendapat bahwa kemerosotan ekonomi yang diperburuk oleh faktor-faktor ini pasti akan menimbulkan kekacauan. Tingkat keparahan kekacauan bisa berkisar dari skenario ekstrim seperti pemberontakan Huangzhou hingga contoh perselisihan kelas bawah yang tidak terlalu parah namun masih meresahkan. Dalam pandangannya, gangguan sosial pada tingkat tertentu tidak dapat dihindari, satu-satunya pertanyaan adalah intensitasnya. Pemberontakan Huangzhou adalah pemberontakan besar petani yang terjadi menjelang akhir dinasti Tang di China, yang berlangsung dari tahun 875 hingga 884 m. Nama kota ini diambil dari nama pemimpinnya, Huangzhou, yang awalnya adalah seorang pedagang garam tetapi kemudian menjadi pemimpin pemberontakan. Pemberontakan ini dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang menyebabkan kemunduran dan akhirnya kejatuhan dinasti Tang, salah satu dinasti kekaisaran terbesar China. Pemberontakan ini dipicu oleh berbagai masalah sosial ekonomi termasuk pajak yang tinggi, korupsi yang meluas,
kesenjangan yang signifikan antara si kaya dan si miskin, dan bencana alam yang menyebabkan kelaparan dan kesulitan bagi populasi petani.